Halo semuanya, bertemu lagi di channelnya J1985RO yang udah biasa selalu membahas sebuah film yang sedikit ada ajeb-ajebnya. Oke bro, kali ini saya akan mereview sebuah series drama Indonesia yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Raka dan Laras yang selama ini terlihat harmonis namun mulai menunjukkan keretakan. Hal tersebut dipicu karena kesibukan Raka sebagai pengusaha dan calon legislatif, serta hadirnya orang ketiga. Dan inilah Gelas Kaca. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Laras yang buru-buru pulang karena suaminya Raka pagi itu sudah ada di rumah. Sudah lama tak ganti oli, Laras pun langsung memancing Raka untuk mengajaknya tumpah-tumpahan. Namun apa yang terjadi? Maaf sayang, aku nggak bisa sekarang. Aku harus buru-buru, ada meeting soalnya. Ya. Ya, Raka malah menghentikannya dengan alasan terburu-buru ada meeting di kantor bersama partai pengusungnya, sehingga membuat Laras sedikit kecewa. Kirain aku pulang buru-buru karena kangen sama aku. Taunya karena harus ke kantor. Dua-duanya sayang. Lagian kalau untuk urusan ini aku nggak pengen cuma 15 menit sama kamu. Aku pengennya semalaman. Nanti malam janji ya, kita lakuin ini habis-habisan, oke? Sehabis mandi, Laras dikejutkan dengan bunyi HP-nya Raka yang ternyata DM dari seorang cewek cantik bernama Karlin. Dia adalah teman kerja suaminya. Singkat cerita, Raka dan Laras pun pergi dengan tugasnya masing-masing. Raka pergi ke kantor sedangkan Laras mengantarkan putrinya Lola ke sekolah. Setelah itu Laras kemudian pergi ke studio pusat kebugaran langganannya bersama Ernie sahabatnya. Laras kemudian curhat sama Ernie kalau sekarang ini Raka mulai sedikit berubah dan dingin padanya. Si Raka tuh akhir-akhir ini... Kenapa? Lo curiga sama Raka ketemu cewek lain gitu? Karlin kirim pap. Ini Karlin yang partner Raka di kantor kan? Iya. Sehingga Laras pun mulai curiga kalau Raka ada main dengan Karlin. Karena dia pernah melihat mereka jalan mesra banget, serta Karin sering nge-DM kirim-kirim foto seksanya pada Raka. Sementara di kantor Raka lagi dipancing Karlin untuk tutumpakan. Dan... Sorry, kita tadi... Abis selesai meeting. Ya, kelakuan mereka kepergok Hardi dan Bu Gita, yaitu orang kepercayaan partai pengusungnya. Saya bawa kamu ke partai dan mempertaruhkan nama baik saya ke Pak Sakti supaya kamu maju jadi calon legislatif. Saya nggak mau ikut campur sama urusan bisnis kamu, Raka. Tapi yang dijual dari politik itu adalah image. Cerita kembali ke tempat kebugaran. Waktu itu Laras bertemu dengan seorang instruktur yoga bernama Wira. Yoga itu lebih fokus ke sisi spiritualitas, melatih ketenangan dan stabilitas. Jadi mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Kalau gitu saya tunggu di kelas ya. Siap. Berawal dari pertemuan tersebut, entah kenapa Wira selalu menunjukkan perhatian lebih pada Laras. Mulai dari membantu tugas anaknya, mengganti ban mobil yang bocor, dan membantunya ketika Laras mengikuti kelas yoga. Apalagi pas bantuin gerakan lo. Bo, so obvious. Sorry. Hal tersebut kemudian membuat kecurigaan sahabatnya Ernie kalau si Wira itu menyukai Laras. Feeling gue tuh, si Wira-Wira itu suka sama lo. Laki gue aja tuh gak nafsu sama gue, apalagi berondong. Dan benar saja semakin kesini Wira semakin intens menghubungi Laras, bahkan sampai kirim-kirim foto segala, sehingga membuat Laras risih dengan semua itu. Siapa itu? Alhasil Laras pun akhirnya jujur sama Raka kalau ada seorang berondong yang sepertinya suka padanya. Namun apa yang terjadi?
Dia tuh instruktur yoga di studio. Terus? Kayaknya dia suka deh sama aku. Ya elah, gak usah GR gitu kali sayang. Ya, Raka malah ketawa ngakak dan gak peduli dengan semua itu. Besok paginya Wira tiba-tiba datang ke rumah Laras. Dan... Ya apa sih? Kamu macam-macam saya teriak ya? Apaan sih? Keluar! Ibu, Ya, entah apa maksudnya Wira tiba-tiba mendorong Laras hendak menciumnya. Dan itu semua dipergoki oleh anaknya Lola, sehingga dia pun marah sama ibunya. Laras kemudian minta bantuan Ernie untuk mengantarnya menemui Wira. Dengan tujuan agar dia mau mengklarifikasi kejadian tadi di hadapan suaminya. Ini beneran rumah yang nomor 55F? Beneran, gue udah nanya sama orang studio. Namun apa yang terjadi? Gue tuh gila ya? Gue tuh punya suami, punya anak. Tapi saya udah terlanjur cinta ini sama Mbak. Ya, Wira malah mau memperkaosnya dan saat itu juga tiba-tiba warga datang memergokinya sambil memvideokan kejadian tersebut. Anarkis ya kalian ya? Tak lama berselang video tersebut pun langsung menyebar di media sosial. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ternyata warga tersebut dibayar oleh Wira demi sejumlah uang entah itu dari siapa. Kamu selingkuh. Singkat cerita akhirnya video tersebut pun diketahui oleh Raka. Dan Anak sekecil itu tahu masalah kamu. Mas, aku gak ngelakuin apa-apa sama Wira, Mas. Shit, jangan.